sampah, masalah air bersih, masalah kemacetan, ini belum maksimal dilakukan. Makanya tagline itu siap gedung sebelah. PDM dulu itu kan 1 tahun kita mengabdi langsung diangkat jadi pegawai. Tapi di saat juga itu saya minta keluar. Makanya banyak yang heran kenapa ukuran di daerah itu kalau sukses itu kalau kita pakai baju PNS. Kalau kau hanya menyampaikan aspirasi pedagang sama saya atau anggota DPR yang lain, belum tentu maksimal diperjuangkan. Makanya katanya harus terjun kalau mau bagus kita harus ada lingkup penentu kebijakan supaya saudara-saudara pedagang itu kalau umpamanya PSP tidak usah mereka tutup kios atau ke permohonan wali kota atau DPR, cukup kita saja yang suarakan. Masuk akal betul juga nih. Makanya sempat dipertanyakan kenapa PKS tidak mendukung kader karena perebutan kursi kemarin. Yang menjadi pertanyaan, kita berdua ini kan kader dua-duanya, dan kita sudah bersepakat bahwa siapapun yang diusung partai, kalau umpamanya saudara saya umpamanya diusung, maka saya tidak maju. Demikian juga sebaliknya. Selama ini kan kita bersama 35 anggota DPR bisa kita membangun sendiri, kita kolaborasi yang sama. Bagaimana hanya tinggal di ruang sebelah untuk membicarakan itu dan menyelesaikan. Saya rasa tidak ada yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Kopi Cerita. Jadi hari ini Aswar kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang akan berbagi kisahnya. Ini beliau juga merupakan salah satu tokoh politik yang ada di Kota Kendari, dan beliau juga akan berbagi cerita di sini. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Subhan ST. Bagaimana kabarnya Pak? Ya baik. Alhamdulillah baik Pak. Astor dia mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah hadir di sini. Mungkin posisinya Bapak ini lagi sibuk-sibuknya sekarang ya. Oh iya. Bagaimana keadaan Kota Kendari Pak saat ini? Saya baik-baik, cuaca juga bagus ya. Tapi ada Pak tagline-nya Bapak yang saya dengar ini, yang saya baca juga sempat juga lihat di beberapa ruas-ruas jalan, siap ke gedung sebelah. Oh iya. Selalu berarti ada rencana nih Pak ya. Ya, jadi memang tagline itu sengaja saya buat karena memang saya sudah hampir 10 tahun di DPRD Kota. Yang selama ini menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, menyampaikan masalahnya, dan di situ juga kita mencari solusi, menggodok apa sebenarnya yang menjadi persoalan dan solusi dari semua permasalahan kota ini. Oh iya Pak. Makanya terkena sudah banyak rekomendasi, banyak hasil rapat kerja kesimpulan, termasuk ya harapan-harapan DPR di setiap pandangan fraksi ataupun juga masukan kepada pemerintah kota terhadap persoalan banjir, masalah sampah, masalah air bersih, masalah kemacetan, masalah bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan pendidikan layak, pembangunan SDM dan lain sebagainya, termasuk dari terang. Tapi kan ini banyak sudah kita rekomendasikan di laporan pertanggungjawaban RKPJ wali kota, tapi ini tidak belum maksimal dilaksanakan. Oh iya. Apalagi kita di DPR sifatnya ya mereka pemerintah kota mengajukan APBD, kita membahas menetapkan menjadi perda. Setelah itu ya pemerintah kota ada kewenangannya melaksanakan itu, dan kita ada yang fungsi pengawasan kita mengawasi. Tapi saya rasa ini belum maksimal dilakukan. Makanya tagline itu siap gedung sebelah. Artinya kalau di gedung sebelah kita bisa memulai dari perencanaan. Kita bisa merencanakan semua persoalan-persoalan kota ini, bagaimana merencanakan penyelesaian banjir, bagaimana merencanakan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak untuk penyelesaian air bersih, sampah, termasuk ya persoalan-persoalan. Saya rasa ini juga menjadi bagian dari semangat saya untuk pindah ke sebelah. Intinya kalau di gedung sebelah kita bisa memulai semuanya dari perencanaan. Oh, jadi apa yang belum terjangkau di sekarang mungkin bisa didapat di sebelah ya. Betul. Tapi kalau Pak sekarang kan sudah 5 tahun Bapak menjabat ya? Kurang lebih 5 tahun untuk Ketua DPRD. Ketua DPR hampir 5 tahun. Kurang 26 sudah hampir 5 tahun. Dan DPR sudah di 2 periode hampir 10 tahun.
Jadi 10 tahun di DPRD kota, 5 tahun jadi ketua DPRD, sekarang terpilih lagi ya kalau tidak salah? Ya, terpilih lagi untuk periode Sisa pelantikan ini Pak? 2029. Oke, ada yang belum tercapai Pak? Masih banyak lah. Masih Namanya banyak, pembangunan itu masih belum tercapai. Tinggal bagaimana kita berinovasi, bagaimana menyelesaikan persoalan, bagaimana memberikan solusi, dan bagaimana mendapatkan motivasi OPD-OPD kita untuk memaksimalkan pendapatan kita, termasuk bagaimana mensinkronkan program pemerintah Kota Kendari, provinsi, dan pemerintah pusat, agar mungkin yang tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah Kota Kendari, ya mungkin dengan kolaborasi dengan provinsi, atau kita dengan provinsi bisa dilaksanakan provinsi, atau coba dengan pemerintah pusat. Saya rasa ini kan menjadi suatu hal yang butuh sinergitas agar apa menjadi harapan pemerintah Kota Kendari terhadap pembangunan yang ada di Kota Kendari ini bisa terselesaikan. Salah satunya saya rasa itu. Iya. Apalagi sekarang kan sudah jelas Pak ya. Berpasangan dengan Ibu Giona. Oh, siap ya. Ada tagline itu kalau tidak salah bersama rakyat Giona. Rakyat bersama Giona. Subhan bertugas, Kendari berkelas. Ya, Kendari berkelas. Itu tagline sangat luar biasa. Tepuk tangan dong. Tapi Pak, di luar dari pembahasan yang terkait tentang politik atau karirnya Bapak di politik, Aswar paling sih yang paling banyak ingin orang tahu mungkin tentang pendidikannya Bapak ini. Apakah Bapak memang besar dan lahir di Kendari atau sejak SD, SMP, SMA atau kuliah? Saya lahir di Gu. Di Gu itu Buton Tengah. Gu itu biasa orang identik gudang uang. Iya. SD-nya di situ, SD. Ya, SD di situ sampai SMP. Ya, setelah itu saya sekolah STM, ya di STM Negeri Raha waktu itu. Oh, dari Butong ke Raha. Ya, ke Raha. Semuanya ke Raha. Semuanya ke Raha. Ya, di Raha. Jadi kita juga tinggal di Raha. Ya gitu. Karena kita waktu sekolah pun juga sambil sekolah sambil menjual di Pasar Baru di Raha. Berarti memang dari kecil sudah di basic untuk menjual jadi pedagang. Karena orang tua kita emang basicnya pedagang. Jadi sejak kita masih kecil, masih SD, orang tua sudah menjual. Jadi dari pasar ke pasar, sehingga Bapak ikut situ juga? Ikut ya. Makanya ya sejak kecil itu kita sudah mulai membantu ibu menjual dari pasar ke pasar, termasuk ya sampai di pasar Lamayo, di Lasihau, apa semua itu boleh kita. Berarti di pelosok-pelosok desa itu kita sampai di kawasan-kawasan di pasar-pasar di mana itu kita kan. Kuliahnya Pak? Kuliah di Universitas Muslim Indonesia. Oh, langsung ke Makassar lagi ya? Jadi diambil jurusan apa di UMI? Teknik mesin. Teknik mesin? Wow. Tapi dari berbagai jenjang pendidikan yang Bapak lalui, memang juga apa sih yang mengantarkan Bapak bisa kembali atau bermukim di Kota Kendari? Sejak kapan? Tahun berapa itu? Ya, jadi setelah saya selesai kuliah, ya sempat jasa ke Batam. Istilah namanya juga merantau untuk bagaimana mencari. Umur berapa itu Pak? Masih ingat? Tahun 2000 saya selesai kuliah itu tahun 2000. 2000 bulan awal tahun ya. Makanya dengan semangat bahwa kita ingin merubah nasib, maka kita bagaimana mencari masa depan itu, apalagi setelah di masa perkuliahan itu kita mungkin diperhadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak ideal, maka muncullah semangat itu bahwa ya memang saya harus mempersiapkan diri saya dan saya harus merubah nasib saya agar bisa sukses seperti orang lain yang sudah sukses. Jangan karena persoalan keterbatasan, ya tadinya anak-anak mungkin ya butuhan 1.000 karena tidak ada kita. Iya betul Pak. Termasuk kesukaan-kesukaan kita karena keterbatasan itu tidak bisa kita lakukan. Kita mencari yang mana yang murah, tapi kita ingin merubah nasib agar ya kita juga bisa seperti orang lain yang sukses dan bisa membantu orang lain. Itu semangat saya. Berarti waktu ke Batam Pak, fokusnya di sana merantau kerja atau berjualan? Sempat juga kerja, kerja di perusahaan, termasuk membantu keluarga di sana ya. Jadi kan di sana keluarga itu menampung ikan sungai yang berkelas yang diekspor sampai ke luar negeri, dan sempat juga menggeluti usaha
barang bekas yang ada di sana. Oh, Kayak TV, UKAS apa semua. Tapi ya semua juga itu menjadi pengalaman kita, dan saya rasa namanya jauh dari orang tua, sempat juga kita mandiri, punya gaji pendapatan kita juga terkadang ya memang kalau makan ya cukup untuk makan, tapi untuk menyimpan tidak ada. Makanya saya berpikir, aduh, kalau begini mendingan kembali ke daerah ini dekat dengan keluarga. Kalau di sini umpamanya pendapatan kita itu paling tidak sampai di akhir bulan, sehingga apa yang saya cari sebenarnya? Kalau saya cari makan ya mungkin mendingan pulang kampung. Betul. Sehingga pada saat itu saya putuskan dari Batam, dari Batam, Tanjung Pinang kembali ke kampung, ya berkumpul sama keluarga. Kalau di sana mungkin kita bisa makan enak, tapi tidak bisa menyimpan dan menjanjikan kita punya masa depan, mendingan berkumpul keluarga biar kita makan seadanya, tapi ya, tapi kebersamaannya yang ada. Itu yang kita. Makanya pas saya pulang saya masuk mengabdi di PDM. Oh, sempat di PDM juga. Ya, PDM. Jadi sebagai operator mesin waktu itu. Jadi masalah-masalah yang ada di PDM waktu itu, kalau hari besar itu rusak mesin katanya, ternyata bukan rusak mesin, petugasnya ada di bawah-bawah. Dan mereka nanti jam 8 baru datang, pulang jam 4, sementara kita punya mesin dengan kampung itu sekitar 7 kilo. 7 kilo jauhnya? 7 kilo jauhnya, dan untuk mengisi pipa saya itu butuh 2-3 jam. Bagaimana bisa melayani, apalagi ini juga ya apalagi giliran, sehingga saya rasa kebutuhan air bersih tidak terselesaikan. Makanya dengan hadirnya saya menyelesaikan semua itu. Artinya yang tadinya mesin itu beroperasi dari jam 8 jam 9, saya setelah subuh sudah saya on kan, jam 6 jam 7 sudah melayani. Kalaupun juga tadinya jam 4 sore sudah off mesinnya, saya sampai jam 12 malah bersambung 3 ganti pompa, sehingga kebutuhan air bersih dan semua penyakit-penyakit terpenuhi, selesai dengan saya. Tapi kalau dari Buteng sempat kerja di PDAM, tahun berapa masuk Kendari, Pak? Pasca saya kan sempat bawa barang-barang hasil dari Batam sampai ke Sulawesi Tengah. Kita bawa juaya namanya kawat bubu itu untuk nelayan. Makanya sempat saya Sulawesi Tengah pas puncak-puncaknya arusnya Sulawesi Tengah waktu itu. Pas saya pulang dari Sulawesi Tengah lewat kapal, ya ceritanya mau malam tahun baru. Malam tahun baru waktu itu. Makanya pas pulang, waduh, kita sempat juga kena sweeping di sana karena membawa. Oh ya, yang dari Batam itu. Bukan, saya tanya waktu itu, sehingga kita sempat tidak bisa pulang di Raha untuk bertahun baru. Ya terpaksa paginya ke Pasar Baru. Di Pasar Baru pas saya ada keluarga saya mau kunjungi, saya datang juga istri saya dari Sumur, saya ketemu, ya memang sudah pacaran memang. Oh, berarti Pak ada rencana ke situnya dulu sebenarnya, Kendarinya ya? Iya. Hanya tiba-tiba langsung dapat momen ketemu di sana, ya ngajak malam tahun bersama-sama. Akhirnya ya. Tapi sudah punya hubungan memang sama mamanya dulu. Sudah. Makanya sempat dulu ya kita sama-sama profesi pedagang. Ya. Jadi ketemunya sama-sama berdagang ini. Iya, sama-sama. Enggak, dia memang di Pasar Baru. Pasar Baru ya. Saya kan sering masih kuliah dulu di UMI. Biasa kalau liburan itu saya singgah di Kendari. Atau pada saat STM Raha dulu, biasa kalau malam tahun baru saya datang tahun baru di sini karena saudara-saudara saya banyak yang kuliah di sini. Jadi ada teman juga. Ya, ada teman. Makanya ketemunya waktu jalan-jalan di Pasar Baru. Tubuhnya benih-benih cinta. Oke. Tapi kalau bicara tentang profesi berdagang pada saat itu, Pak, kenapa bisa langsung sekarang terjun di dunia politik? Ya, jadi ini ada kaitannya dengan pada saat saya
PDM dulu itu kan 1 tahun kita mengabdi langsung diangkat jadi pegawai. Tapi di saat juga itu saya minta keluar. Makanya banyak yang heran kenapa ukuran di daerah itu kalau sukses itu kalau kita pakai baju PNS. Ya. Istilah orang kampung gitu. Ya, itu ukuran kesuksesan. Tapi saya berpikir waktu itu kalau umpamanya sebagai PNS orang tua aja sudah tua, maka kapan saya bisa bahagiakan mereka dengan gaji yang sah itu umpamanya 2 juta. 1.900 lebih itu hari, maka kalau 1 tahun ini 24 juta, bisakah kita hidup ini yang begini? Dan waktu juga itu saya sudah kawin 2003, sehingga ini menjadi pilihan saya. Kalau umpamanya waktu itu istri saya ikut saya di Buteng, maka kita usaha apa yang bisa kita buka di sana? Bisa dekat, tapi ya bagaimana juga dengan pendapatan dan masa depan. Apalagi kalau umpamanya ke bau-bau, ya pasti kita cari kios baru, kita sewa rumah dan sebagainya. Itu pun juga masih terpisah jarak oleh pulau. Sehingga saya harus mengambil pilihan bahwa ya kita harus kembali menjadi profesi sebagai pedagang. Karena sepengetahuan saya, dan ini yang selalu ditanamkan disampaikan orang tua saya, bahwa usaha dagang itu ada pekerjaan Nabi. Ya, makanya waktu itu saya putuskan ya untuk bersama-sama istri mengelola usaha yang ada di sini. Makanya pada saat saya sampaikan kepada orang tua untuk saya keluar dari PDM, waduh, pasti pusing juga mereka. Malah kenapa bisa begitu? Termasuk banyak orang yang mencibir kita, wah bodohnya jadi pegawai mau keluar lagi. Tapi saya rasa dengan menjadi pedagang, ya mungkin kalau 20 juta, 24 juta 1 tahun bisa tidak dapat, tapi bisa juga 6 bulan saya dapat, bisa juga 3 bulan saya dapat, bisa juga 1 bulan saya dapat. Malah ya insya Allah dengan kita berdagang, ya isinya semua tersehat, dekat dengan keluarga, dan insya Allah kita sukses menjadi pedagang yang kalau di mall itu ya mungkin Subhan lah yang paling banyak kiosnya waktu itu. Tapi keputusan kita mau keluar itu dari PNS, istri setuju atau sempat dia bertentangan dengan istri? Ya, saya kira semua kan kita jelaskan bahwa tujuan kita hidup ini kan sebenarnya bagaimana kita bisa bersama keluarga bisa dekat. Apalagi ya itu tadi ya, pilihan-pilihan itu harus kita ambil, termasuk pilihan kita waktu itu untuk dari pedagang untuk menjadi politisi. Ini juga pilihan yang berat sebenarnya, karena sebenarnya kita sudah sangat senang dengan usaha, sudah nyaman lah menjadi pedagang ini, karena ya ada ngurus kita, pagi kita buka kios, malam kita pulang, dan ya salah. Tapi setelah saya pikir ini terjadi karena peristiwa kebakaran di Pasar Baru itu. Ya, memang teman-teman pedagang waktu itu diperhadapkan karena kondisi yang sangat luar biasa, karena mereka juga di posisi menjelang Lebaran Idul Adha, banyak barang tiba-tiba terbakar. Tidak semua juga itu uang yang mereka miliki, tapi juga ini diutang. Sehingga pada saat itu mereka dalam posisi kebimbangan. Apakah mereka itu mau menetap di Pasar Baru atau pindah untuk sementara agar pasar itu bisa dibangun. Makanya inilah pada waktu itu saya diminta untuk menjadi ketua kerukunan, tapi awalnya saya menolak. Tapi setelah saya melihat, saya berkunjung di keluarga yang waktu itu saya dengar ada anaknya satu mau masuk kesehatan, ada jauh masuk SMA, tapi karena keterbatasan tidak uang, maka mereka ini harus menunda untuk, saya bilang kasihan juga, karena mau dibiayai pakai apa. Makanya itulah yang membuat saya bahwa saya harus mengambil tanggung jawab ini menjadi ketua kerukunan, sehingga saudara-saudara kami ini ya jangan mau dimanfaatkan begitu, tapi kita memberikan pemahaman bahwa kalau kita menetap di Pasar Baru, kapan kita bangun? Dan yang menjual juga itu hanya yang di depan. Tapi bagaimana yang justru yang terbakar di belakang tidak bisa menjual?
dan sampai kapan, tidak ada kepastian. Nah, sehingga setelah kita lihat di pasar panjang itu, saya lihat wah hampir rata-rata pembeli kita juga selama ini dari 80 rumah ada di situ. Makanya saya sampaikan bahwa kita hanya pindah sementara, setelah itu memberikan ruang kepada pemerintah kota untuk dibangun kembali, habis itu kita kembali bersama-sama. Tapi kan kita Pak sebelum ke setelah sementara renovasi pasar baru kita pindah ke mall nih. Kita kan ada di mall, ada tempat di mall. Di pasar panjang juga ada. Pasar panjang juga ada. Jadi pada waktu itu justru setelah pindah senang lagi mereka di sana, malah tidak mau kembali lagi. Iya. Tapi kan itu adalah merupakan tempat sementara yang itu juga ada ruang masyarakat lain yang terhalang depan rumahnya, walaupun juga itu sepadan jalan, tapi ya setelah selesai ya memang harus kembali. Setelah itu ini lagi sama juga pilihannya. Makanya waktu itu sempat diminta Pak Musara untuk masuk caleg. Saya bilang tidak usah, bisa jadi pedagang saja. Sudah cukup jadi pedagang saja. Oh ini Pak, banyak permintaan juga dari teman-teman. Jadi waktu itu iya katanya, kalau kau hanya menyampaikan aspirasi pedagang sama saya atau anggota DPR yang lain, belum tentu maksimal diperjuangkan. Makanya katanya harus kalau mau bagus kita harus ada lingkup penentu kebijakan, supaya saudara-saudara pedagang itu kalau umpamanya PSP tidak usah mereka tutup kios atau ke permohonan wali kota atau DPR, cukup kita saja yang suarakan. Masuk akal betul juga nih. Yang kedua, biar juga kita banyak uang, tidak mungkin juga kita bisa membantu orang lain. Kita ini berusaha untuk memberi kemanfaatan. Biar kayak bagaimana, tidak mungkin mau bangun jalan, tidak mungkin mau membuat kebijakan yang berpihak ke masyarakat, tidak UKM dan sebagainya. Tapi kalau kita di penentu kebijakan khususnya DPR, hanya dengan bicara-bicara kita bisa menghasilkan jalan, bisa menangani pasar dan membuat kebijakan-kebijakan yang produktif. Belum betul juga ya. Makanya pada waktu itu kalau begitu ya saya ini sudah berkeluarga. Nah, misalnya dari harian tanya saya kasih kau katanya waktu 7 hari. 7 hari itu berpikir. Ya, maksudnya minta waktu karena biar bagaimana namanya caleg juga ini kan pasti ada angka-angka. Iya betul. Sehingga namanya restu istri itu menjadi kunci. Ya, biar bagaimana keikhlasan istri juga itu doa yang akan mempermudah niatan kita untuk mencapai sukses. Kedua, saya bilang saya juga masih punya mertua, masih punya orang tua, sehingga restu mereka juga itu ya mungkin itu juga yang akan mengantar kita, mudahan kita dalam perjalanan untuk mencapai yang kita citakan, termasuk saudara-saudara pedagang kita. Dan waktu itu hari belum ada anggota DPR dari pedagang. Belum ada Pak? Belum ada, makanya semangat kita waktu itu sudah waktunya anggota DPR yang lahir dari pedagang untuk mensuarakan mewakili pedagang aspirasi. Betul-betul. Jadi kita anggota DPR pertama yang beranjak dari pedagang. Ya. Nah, makanya semangat kita waktu itu ya dari memang kita kerjanya 3 bulan. Semua pedagang dan di pasar panjang tidak ada atribut lain selain saya. Dan ini adalah buah dan dukungan teman-teman pedagang yang memang kita satu pemikiran, satu semangat waktu itu untuk kita bisa bersama-sama melahirkan seorang keterwakilan anggota DPR Kota Kendari yang lahir dari rahim pedagang. Dan sekarang terwujud Pak. Insya Allah terwujud dan terbukti bahwa kita terpilih di periode 2014-2019, habis itu terpilih lagi 2019-2024, sekarang kita terpilih lagi untuk 2024-2029. Sekarang kita diperhadapkan lagi pada pilihan antara kita menjadi anggota DPR dan maju di wakil wali kota mendampingi Ibu Giona. Dan ini memang satu pilihan berat, dan ya kalau umpamanya pegawai ya paling bagaimana bekerja, bagaimana tingkat jenjang karir. Tapi kita ini politisi yang terkadang diperhadapkan pada pilihan-pilihan tidak ideal, tapi kita harus memilih itu. Makanya kenapa awal tadi saya sampaikan bahwa selama di DPR hampir 10 tahun ini kita hanya menerima APBD, habis itu kita bahas, kita tetapkan, kita awasi. Tapi
bagaimana persoalan kota ini bisa terselesaikan. Tidak. Makanya saya putuskan, ya memang saya harus mengambil pilihan ini untuk mendampingi Ibu Giyona menjadi wakil wali kota, agar semua persoalan-persoalan, semua perencanaan kota ini kita mulai dari awal. Kita merencanakan persoalan-persoalan ini tentu dengan kemampuan dari Kota Kendari, kita rencanakan dari awal semua supaya persoalan-persoalan ini insya Allah bisa tertangani, bisa terselesaikan, dan kita membuat perencanaan yang lahir dari persoalan-persoalan yang selama ini dibawa ke kita. Solusi-solusi yang kita tawarkan mungkin disinilah sebenarnya bentuk kemanfaatan yang lebih luas terhadap ide, pemikiran, gagasan dan inovasi yang kita miliki untuk bersama-sama Ibu Giyona menyelesaikan persoalan-persoalan kota, termasuk bagaimana membuat Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini bisa bukan hanya manfaatnya, tapi ada estetika keindahan dan bisa menjadi kota yang berkelas dunia. Iya Pak. Tapi sebenarnya kalau mungkin pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sama kita, atau tim-tim kita juga pasti ada juga. Dari partainya kita mungkin PKS kan sudah memenuhi syarat hampir 6 kursi ya? Ya 6 kursi, kurang satu. Kurang satu untuk bisa mencalonkan. Tapi kenapa Bapak mau terjun sebagai wakil? Bukan jadi 01? Jadi sebenarnya kita dari 2 tahun lalu sudah disampaikan oleh partai bahwa silakan deklarasikan diri untuk menjadi wali kota Kendari. Tapi kan namanya untuk menjadi seorang pemimpin itu ada 3 hal yang saya pahami. Yang pertama itu kita harus tahu dirinya kita. Ya, kita tahu dirinya kita. Jangan sampai hanya keinginan untuk menjadi pemimpin, ternyata setelah itu tidak bisa kita memimpin. Ini juga menjadi pertanyaan. Setelah kita tahu dirinya kita dan insya Allah bisa memimpin, dan kita sudah 2 periode ini, maka setelah itu kita ukur dirinya kita. Jangan sampai hanya keinginan, tapi tidak ada dukungan partai, tidak ada dukungan masyarakat, tidak ada potensi kemenangan, tidak ada persiapan dan kesiapan. Karena bagi saya bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk mau jadi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil siapapun presiden, itu, wali kota atau wali kota, siapapun itu. Dan itu hak yang dijamin oleh undang-undang. Tapi karena undang-undang pula, keinginan itu diatur pula dengan undang-undang bahwa yang bisa calon presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, dan wali kota, bupati dan wakil bupati, wakil wali kota itu hanya 2 pintu yang dia siapkan, yaitu melalui pintu partai dan independen. Kalau di luar pintu ini ya tidak bisa lah. Makanya setelah kita diusung partai, karena biar bagaimanapun juga kita juga ini adalah perpanjangan tangan partai, dan kita partai PKS adalah merupakan partai kader. Makanya perintah partai itu kita siap untuk taat, tunduk hormat untuk kita laksanakan. Makanya sempat dipertanyakan kenapa PKS tidak mendukung kader karena perebutan kursi kemarin. Yang menjadi pertanyaan, kita berdua ini kan kader dua-duanya, dan kita sudah bersepakat bahwa siapapun yang diusung partai, kalau umpamanya saudara saya upaya diusung, maka saya tidak maju. Demikian juga sebaliknya. Makanya ini harus dipahami, karena kita di PKS ya memang kita harus mempersiapkan diri. Apalagi kapasitas sebagai ketua DPR, tugas kita sebagai politisi adalah mempersiapkan diri. Siapa tahu partai memberikan amanah yang lebih besar, maka kita harus siap dengan perintah yang sudah disampaikan partai. Berarti nanti juga Pak, kalau seandainya nanti alhamdulillah terpilih di pemilihan berikutnya nanti ini, memang ada beberapa program-program yang Bapak sudah canangkan di DPRD kota, mungkin akan dilanjutkan nanti. Ya, setelah itu. Saya kira ini kolaborasi ya, karena namanya juga setiap mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu dituntut punya visi misi ya. Karena itu visi misi juga sinkron dengan aturan-aturan dan tingkatan provinsi dan pusat. Saya selalu menyampaikan kalau umpamanya visi itu kita ibaratkan sebuah niat, visi itu kan sama dengan niat. Kalau saya mau jadi wali kota atau wali kota bersama Giyona, apa yang saya mau lakukan di kota ini? Kalau umpamanya kita sederhanakan lagi, ya dalam sholat umpamanya,
Visi itu sampai niat sholat isya. Ya, niat sholat isya. Misinya itu adalah langkah-langkah untuk bagaimana menyempurnakan sholat itu, baik bacaannya, gerakannya untuk kesempurnaan sholat itu. Demikian juga dalam pembangunan. Saya rasa saya bersama Ibu Giona sudah ada tagline kita itu bahwa visi Kota Kendari untuk menjadi kota berkelas dunia. Berarti termasuk programnya Bapak itu yang Kendari Terang ya? Ya, itu salah satu bagian program yang memang lahir dari kondisi maraknya begal di 2017, sehingga saya berpikir waktu itu salah satu penyebab maraknya begal ini apa? Salah satunya kesempatan. Makanya kesempatan itu ada karena gelap. Ya, orang bisa sembunyi kalau upaya, tapi kalau terang mana bisa orang berbuatnya dari jauh sudah kita tahu sana itu. Malah dari dalam rumah bisa kita foto. Sehingga mulai lahirnya program Kendari Terang ini. Awalnya lampu Kendari Terang ini pada saat kita mulai 2018 ini masih kadiawa-wa, dan itu masih mencolok di rumah warga. Tapi kan ini juga memperatkan warga. Sementara mereka juga sudah membayar iuran per tahun tentang LPJU. Makanya di 2019 kita sempurnakan menjadi program Kendari Terang seperti yang sekarang ini. Dan itu menggunakan meterisasi yang dibayar pemerintah setiap bulan. Dan memang ini adalah program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Kendari, karena setiap kita resesi itu hampir 50% mintanya di atas 50% mintanya lampu Kendari Terang. Malah katanya kalau jalan rusak, kalau terang katanya bisa kita lihat. Dan memang ini dampaknya sangat luar biasa. Pertama, ini persoalan tanggung jawab kita sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang identik dengan kota metro. Metro itu kan namanya terang. Sehingga tidak ada alasan kita tidak membuat kota ini terang secara keseluruhan. Makanya ini akan menjadi tugas kami, bukan hanya kadiawa-wa, tapi satu kota Kendari kita terangi. Tahun ini kita merencanakan 10.000. Kita butuh 30.000 sampai 50.000 lampu Kendari terang yang bisa membuat kota ini bisa terang benderang sekaligus sebagai salah satu sarana penunjang yang bisa mendukung aktivitas masyarakat Kota Kendari di malam hari. Karena hampir kota kita ini sudah hampir 24 jam. 24 jam banyak aktivitas, Pak. Selanjutnya setelah kita lihat yang pasar Kendari Terang ini banyak, di samping kejahatan, maraknya begal, kecelakaan juga kan narkoba, ya. Karena penempelan narkoba. Tapi kalau kondisi terang, adakah yang berani? Kita lihat dari jauh. Termasuk satu hal yang sangat mencengangkan kita, ternyata setiap kawasan yang sudah kita pasang Kendari Terang muncul UKM baru yang buka usaha, warung makan dan sebagainya. Dan ini saya rasa menjadi satu program yang sangat brilian, luar biasa. Dan mungkin hampir setiap saat kita ditelepon bahwa ya kita menginginkan juga program Kendari Terang itu bisa dilanjutkan, diteruskan. Dan ini insya Allah semangat kita bersama Giona Subhan, kita akan kasih terang kota Kendari. Itu cita-cita yang mulia loh. Jadi memang Pak, sebenarnya bukan cuma begal yang kita antisipasi, kejahatan-kejahatan yang lain juga banyak kan. Terutama juga itu biasa kecelakaan paling penting itu. Karena banyak jalan-jalan di Kendari itu lubang takutnya aja sampai tidak terang, tabrak lubang jatuh, kecelakaan. Tapi kalau bicara tentang restu dari mertua, orang tua, istri, anak untuk maju jadi calon wali kota Kendari ini. Ya, makanya memang butuh waktu untuk saya memutuskan ini antara maju menerima amanah partai pinangan Ibu Giona untuk mendampinginya di wali kota Kendari ini. Karena 3 hal tadi ya. Kalau kita tahu diri, kita ukur diri, habis itu 2 lagi. Kalau tidak terpenuhi 2 itu kita mundur perlahan. Tapi kalau terpenuhi itu kita bismillah. Jadi itu alasannya kenapa Pak Sugeng jadi 02 ya. Banyak bertanya-bertanya Pak. Selanjutnya sebenarnya
kita juga ingin mau 01 karena semua kita ini mau memberi kemanfaatan yang lebih luas. Karena setiap figur itu idola masing-masing. Semua masyarakat itu punya idola. Ada semua caleg ini adalah putra-putra terbaik kota ini yang memang siap mengabdikan diri pemikirannya untuk bagaimana membangun kota ini. Tapi terlepas dari itu, kalau semua figur ini kita perumpamakan sebuah kendaraan, mobil umpamanya dengan semua idaman-idaman kita, ada Alfa, Pajero, Land Cruiser dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan, untuk menuju kemenangan ini, kalau umpamanya kita umpamakan jarak 10 km, kita hanya memiliki bahan bakar 5 km, bagaimana di 5 km? Atau hanya 6 kilo, bagaimana 4 kilo? Mungkin dia semua kita mendorong, tapi paling juga 1 kilo. Kalau metik tidak bisa didorong. Makanya itu adalah gambaran, sehingga saya punya prinsip untuk memberikan kemanfaatan itu. Saya lihat juga Ibu Giona kita siap berkooperasi, dan saya rasa ini menjadi kesepakatan kita untuk bersama-sama, sehingga bagaimana bukan saja saya melengkapi, saya ingin mendampingi supaya apa yang menjadi semangat kebersamaan dari pasangan Giona Subhan ini, insya Allah akan punya keinginan bagaimana kota ini agar menjadi kota yang maju dan bisa menjadi kota yang bisa berkelas. Jadi memang slogannya cocok yang sekarang lagi tersebar-sebar di mana-mana, di ruas-ruas jalan, itu bersama rakyat untuk Giona, Subhan bertugas, Kendari berkelas. Itu yang luar biasa itu slogannya itu. Penuh makna itu Pak, banyak sekali maknanya sudah itu. Penuh makna itu. Ya, makanya mungkin itu tadi yang saya luruskan. Saya rasa 01, 02 saya rasa tinggal bagaimana kolaborasi. Kan tujuannya sama Pak. Tujuan sama. Iya, tujuan untuk sama. memberikan kemanfaatan lebih luas. Iya, itu kan tujuan untuk membangun kota Kendari juga. 01, 02. Kalau selama ini kan kita bersama 35 anggota DPR bisa kita membangun sendiri, kita kolaborasi yang sama. Bagaimana hanya tinggal di ruang sebelah untuk membicarakan itu dan menyelesaikan. Saya rasa tidak ada yang susah. Dan Ibu Giona adalah anak muda yang hebat, yang luar biasa, dan saya rasa kita punya pemikiran yang sama untuk bagaimana membuat kota ini bisa maju seperti daerah kota lainnya. Iya, harapannya juga kami di podcast Kopi Cerita, mungkin Ibu Giona nanti bisa main-main ke sini juga. Sampai kita cerita-cerita juga. Saya rasa dia setiap anak muda, jadi mudah. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita diskusikan, karena memang salah satu pemuda juga ya. Itu kan banyak sekarang pemilih-pemilih pemula juga Pak. Apalagi sekarang Gen Z. Jadi semoga dengan adanya podcast Kopi Cerita ini bisa menghadirkan juga inspirasi juga. Saya rasa juga ini supaya menjadi motivasi generasi kita ke depan. Iya. Kalau menurutnya Bapak ini pemilu bisa santai kalau sini Pak. Kalau menurutnya ini Pak Subhan, pemilu untuk seharusnya seperti apa bagusnya dan bagaimana? Saya rasa demokrasi kita sudah seperti ini, maka apa yang menjadi kebijakan aturan itu ya itu sudah ditetapkan, sudah diatur, sehingga ya bagaimana kita melaksanakan itu dan bagaimana agar sesuai harapan yang membuat peraturan itu. Sehingga saya rasa sekarang ini masa kita sudah cerdas. Dari pengalaman beberapa pemilihan berapa periode ini, saya rasa mereka sudah pemilihan bahwa pemimpin seperti apa yang dia inginkan, ya. Dan bagaimana sekarang ini setiap calon memantaskan dirinya, silakan mensosialisasikan diri dan menjual apa yang menjadi visi misinya atau program-program dilakukan agar meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak dipilih. Sehingga insya Allah itu akan kita lakukan. Dan dari semua yang sudah kita lakukan, karena kita juga ini tidak mungkin berani untuk maju bertarung kalau tidak ada rekam jejak apa yang sudah kita perbuat. Itu kan jadi acuan juga Pak. Saya rasa itu juga menjadi modal dan masyarakat butuh itu. Sehingga dengan apa yang kita lakukan, saya rasa kalau kita mendampingi Ibu Giona berada di gedung Wali Kota Kendari, bisa merencana dari awal, saya rasa ini menjadi kunci
bahwa persoalan yang selama ini dibawa sama kita, ide inovasi yang ada di pikiran kita, termasuk harapan masyarakat yang dibawa ke kami, termasuk rekomendasi yang sudah kita sampaikan ke pemerintah kota, ini mungkin bagian misi yang saya bawa untuk bersama Ibu Giona menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Apalagi ya selama ini kan di mana daerah yang maju dengan program tertentu kita pilih, bagaimana mereka melakukan itu, apa alasannya, dan bagaimana hasilnya. Nah, sehingga saya rasa ini juga yang memotivasi kita bahwa bagaimana kota Kendari juga bisa sejajar. Bukan saja dari segi manfaat pembangunan infrastrukturnya, tapi bisa juga ada nilai estetika cantik, indah, sehingga ini juga bisa menjadi hiburan. Termasuk bagaimana persoalan-persoalan kota ini, banjirnya bagaimana, sampahnya bagaimana, air bersihnya bagaimana, kemacetannya bagaimana, termasuk kendaraan dan sarana pendidikan kita, SDM kita juga ini harus kita maksimalkan. Sehingga saya rasa sekali lagi bahwa kalau selama hampir 10 tahun DPR ini kita hanya diajukan APBD habis itu tanpa aspirasi masyarakat lewat reses, tapi itu belum maksimal dilakukan. Habis itu kita bahas, kita sepakati, kita tetapkan, baru dilaksanakan, kita awasi. Saya rasa itu belum maksimal, sehingga saya harus ada di eksekutif untuk sekali lagi kita memulai semua ini bersama Ibu Giona dari awal perencanaan dan bagaimana berkolaborasi dengan DPR, ya, termasuk pihak-pihak yang lain dan masyarakat dari semua unsur kepentingan dan profesi yang ada, agar kota kita juga ini sebagai ibu kota provinsi yang menjadi pintu masuk, pintu keluar Sulawesi Tenggara dan masa depan dunia dan Indonesia bisa menjadi kota yang memang betul-betul berkelas dunia. Amin, 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 amin ya. Tepuk tangan dong. Oke Pak, saya punya hadiah kecil ini Pak, dari sponsor kita. Semoga bisa bermanfaat juga Pak. Dan kami juga ini merupakan ini Pak, brand lokal Pak, UMKM Kota Kendari. Kebetulan teman kita ini punya store namanya Garasi Store. Dia punya brand namanya Rogars. Waduh, kayaknya bagus ya. Iya, bagus kan, tebal Pak. Kalau dipakai juga nyaman, dingin. Dingin ini. Iya, dingin. Memang yang pakai ini ya, ini bisa langsung berkelas ini. Iya. Jadi di sana juga bukan cuma jual baju kaos saja, ada juga sweater, celana. Jadi teman-teman juga yang mau beli bisa langsung ke Garasi Store. Tapi di mana tokonya ini? Di Jalan Laute. Oh, Jalan Laute ya. Iya, sampingnya Hotel City dia. Jadi juga bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli silakan langsung ke store-nya, itu Garasi Store. Ini saya juga pakai. Nanti Pak Subhan yang dipakai nanti. Oh iya, nanti kita pakai lah ini. Dan memang sudah profesi dulu ini menjadi pedagang. Oh iya, suhunya ini Pak. Sehingga ya memang kalau dulu kita jadi pedagang itu bisa kita kaya jadi amannya. Sekarang ini terjadi perubahan yang sangat drastis. Kalau dulu menjadi kebanggaan kita belanja di Kota Kendari, sekarang ini sudah bisa kita lihat penurunan omset penjualan pedagang-pedagang kita dari waktu ke waktu semakin berkurang. Pertama, menengah ke atas sudah tidak belanja lagi Kota Kendari. Habis itu menengah sudah tidak belanja lagi pasar tradisional. Apalagi zamannya online Pak sekarang. Setelah itu yang belanja di pasar tradisional menengah ke bawah, yang terbagi di beberapa pasar bersaing lagi di online. Sehingga ini menjadi tugas kita ke depan, bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan agar mereka ini bisa mengupgrade teknologi. Cara berdagang ke depan ini sudah bukan lagi konvensional kayak dulu, tapi berdagang dengan berbasis teknologi, dan ini menjadi tantangan kita ke depan. Sehingga ya mungkin pemerintah ini akan memberikan pendampingan kepada saudara-saudara kita dengan manajemen yang bagus dan peralatan yang memang bisa, seperti contoh kayak apalagi retail modern kan sebenarnya sama dengan usaha-usaha teman-teman kita. Saya sudah lihat di daerah Padang, saya sudah ketemu di sana. Di sana tidak ada retail modern, tapi usaha-usaha masyarakat yang sama rasanya dengan
RT modern, kayak Indomaret dan sebagainya. Tapi pemerintah hadir di situ. Jadi mereka diberikan pelatihan, mereka diberikan pendampingan sehingga manajemennya, pelayanan mereka juga sama di RT modern. Saya rasa ini yang pas nanti ke depan. Amin. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Subhan sudah kasih waktunya untuk kita semua. Semoga apa yang dicita-citakan untuk dalam dekat waktu ini semoga bisa tercapai dan semua bisa terlaksana ya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Pak Subhan ST. Dan memang banyak cerita-cerita yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua yang ada di rumah. Saya Aswar, sampai jumpa lagi di podcast Kopi Cerita berikutnya. Bye-bye.